jamnya 19.27. Mas Dika sebagai narasumber masih OTW. Tadi masih melakukan kewajibannya sebagai pemancing profesional, jadi belum pulang, masih menuju ke sini. Alhamdulillah kita kerawuhan Pak Edi yang sering bersama kita di kegiatan Persebaya dan bonek di GBT. Terima kasih juga buat dulur-dulur yang lain yang sudah menyempatkan diri datang. Ada Kapok Idola Aing, Mas Tesi, ada Bapak Hasan jauh-jauh dari negeri Perak. Oh, selamat datang juga buat Kapok Ipul dari negara Dino yang merdeka. Terus juga ini kita kedatangan Mas Arya. Insya Allah nanti Mas Arya juga bisa kita ajak ngobrol masalah kompilasi lagu-lagu supporter tentang Persebaya yang dikumpulkan oleh GN waktu itu. Untuk membuka acara ya, mungkin kita bisa diskusi dedaan tentang apa ya? Tentang Persebaya mana ya? Dedaan sih, soalnya ini acara utamanya bintang nomini sih untuk Mas Dika. Dulu, menurut sampean kemenangan kemarin ini sudah menjanjikan untuk bisa mengarungi Liga 2023-2024 atau gimana? Kalaupun ada yang masih harus ditingkatkan dari apa saja? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kali. Aslinya juga sama Mas Tulus sama Mas Ibul, foto aja, gak tau di lapangan, di orang supporter. Cuma tiap selesai pertandingan baru bisa lihat sepak bolanya itu di rumah, nonton YouTube. Nah, baru ngerti, nah emang Persebaya kemarin mainnya sangat bagus, terutama kedatangan Bruno. Persebaya hidup. Ya semoga aja di Liga 1 benar-benar Persebaya bisa meraih kejayaan, terutama juara yang kami inginkan. Amin, amin. Mungkin itu aja dari saya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kali. Karena memang beliau-beliaunya ini kalau di lapangan, ya mau tidak mau tidak bisa menikmati pertandingan karena selama 2 kali 45 menit tanggung jawab moral adalah untuk membakar semangat pemain dari tribun. Yes, belum gak gelem, deloknya delok 6 tribun. Jadi seneng gak seneng delok wajahe Mas Tesi 6 tribun gitu, ya kudu didelok. Soalnya Mas Tesi delok 6 penonton. Ada sing nang kene tribun kidul sapa? Penghuni tribun kidul. Ada enggak? Dia waktu ingin kamu ini diganti ngomong-ngomong. Ya kan, daripada ngomong nang buri. Berarti tetap yo, anu kamu Tesi yo nang kidul ya. Tetap siap. Lagu lapo meneh. Ini kita budayakan apa yo? Biasanya gini ngomong gak deh. Nih, ngobrol soal ini ngomongnya akeh dan dia mau gak limik. Kalau jam motor dan jangan takut untuk salah. Kurane sing akeh sing pertama jenengku Pandu, aku duduk sales MLM. Tapi kurane sing akeh, tapi kalau mau kaya, sukses, kerja. Kau no piramid-piramidan kurane. Aku wis gak buka. Tapi lek jarine operator SPBU kurane sempet arep ngamar. TV ini lali. Aku saat itu ning tribun VIP alias nang omah. Delok video ya. Lek secara permainan Persebaya tak akoni teko lini serang kanan kiri oke lah. Pemainnya ketemu pemain favoritku Ferdinand Sinaga. Wah iki iso ngegolo kan. Tak adul ayo saksian sampean. Oh nggih. Oh. Cuman bek kanan suratnya sudah dikirim belum? belum nulis dulu. Cuman sing bek kanan sama bek tengahnya kurang ini sih. Belum ada garansi utama di tengah. Bek tengah belum. Ya mungkin kalau misalnya ada pemain luar negeri ya ya semoga bisa jadi ini garansinya yang bisa jamin trade ini kok ben aman lah safety lah. Siap. Bek kanan bek tengah ini sapa Mas? Bek kanan niku kan selama ini pelatihnya Josh Brown. Aku rada kurang seret karo Josh Brown. Yang pertama dia gak iso bahasa Indonesia pasti, ngomong bahasa Inggris. Soalnya angel komunikasinya.
Terus yang tengah ini mungkin Loh, yo, ya kan aku ngomongin bahasa itu di Rusia. Nah, maksudnya yang tengah ini iso model-modelan koyo kajun biyen. Dia emang stopper, di Longkon Melayu gak iso, tapi lek sika-sikatan garansi. Garansi iso ceklek sih gitu kacau. Iya, tak tulis sebelum saya melempar jawaban lain, enggak tulis mau tulis. Ini kan main bahasa ini. Apa sama takut ya aku gini kesurupan. Iya, Mas Isman yang gini tak aku pindah ke Pak Isman. Mas Isman nanti nih, kamu nunggu dulu. Kok kabeh ditakoki soalnya memang aku yakin untuk toko omah aku nyatane diskusi. Itu Nyatanya aku nggak ngerti lah nyatanya apa nih. coba kesurupan bahasa Indonesianya kurang kurang baku mau dimaklumi ya Pak Guru ya. Misalnya ada Inggris bukan bahasa ibunya bukan bahasa Melayu, terus jangan juga menggunakan bahasa Indonesia. Moga Pak Guru, waktu tempat bersilakan. Ayo. Waktu dan tempat disediakan enggak? Nah, kan. Ayo, Kayak dulu mulai. satu lagi kita dapat pelajaran, waktu dan tempat disediakan, bukan dipersilakan. Iku wis umum ulangan wis salah siji wae. Moga Pak Guru. Iya, terima kasih Cak Tulus. Salam satu nyali. Iya, mengamati kemarin kebetulan secara langsung saya lihat memang perubahannya begitu drastis. Yang saya lihat perubahannya adalah Salman mainnya sangat tenang. Itu semenjak dia dimainkan lawan Persija pergantian itu Ariski, sehingga dia ditaruh di tengah. Itu kelihatannya kemarin sangat progresnya sangat bagus. Terus nanti saya lihat kemarin catur, kemungkinan dari beberapa teman-teman kita melihat catur agak lambat, tetapi secara head to head dengan Irfan Jaya itu masih bisa untuk membuat kembali ke belakangnya agak terlambat. Terus untuk tengahnya kemungkinan yang saya lihat adalah rival tidak lulus. Jadi rival itu kalau saya lihat kemarin di segala lini sehingga agak terbantu. Kemudian kalau penggantinya juga harus sama lah, sehingga nanti penyeimbang antara belakang, tengah dan depan biar maksimal. Mungkin itu tidak terus dari saya. Gimana postur tubuh dari pemain-pemain belakang yang seperti Rizky Ridho, Felis itu bisa bikin gol dari tendangan pojok. Persebaya kemarin itu kalau kita hitung setiap corner kick itu pasti lepas. Tidak ada penanduk yang bisa memanfaatkan bola crossing dari itu. Artinya kita sering jaga bola yang setelah corner pantulan baru diolah di situ. Nah, sementara kenapa bola sepak yang dari crossing ini tidak ada penanduk seperti Lelis, tidak ada penanduk seperti Rizky Ridho. Itu yang juga harus dipikirkan khususnya di lini serangga. Yang nantinya itu postur tubuh mereka seperti Victor dan lain-lain itu kalau kena back lawan yang posturnya sudah hampir 2 meter akan kesulitan. Nah, tapi tidak apa-apa. Gol itu tidak harus terjadi dari corner kick, bisa dari skema main tengah, main apapun itu bisa terjadi. Seperti itu. Musim kemarin, kemudian di musim ini finish di peringkat 6 dengan Santoso kontraknya sampai musim terakhir, musim ini musim terakhir. Padahal kemudian Santoso membawa Persebaya di kancah Asia. Mungkin dari bahannya Adi Santoso ini dapat dari rekaman dari pihak Persebaya maupun dari pihak Bonek. Itu saja. Terima kasih. Bola itu sering keram, mereka harus pakai tes gitu. Karena 1-2 meter mereka masih bukan 1-2. Ini yang satu ketakutannya klub-klub lain ketika berhadapan dengan Persebaya. Karena pola ini bisa diikuti oleh rival Wahyu, di pemain-pemain baru itu bisa mengikuti gaya main Ajibol. Kalau istilahnya itu Aji Santoso Tatsi kan dengan Ajibol. Cek Bu, ngomong-ngomong rival Wahyu di mana? Itu banyak. Ini katanya orang video. Nah itu itu
permainan rival memang betul-betul luar biasa. Nah, ini boleh. Nah, kita bisa tengok. Nah, Maringa itu takut ya kalau bola-bola gitu. Ya mungkin masih trauma kejadian. Ya itu urusannya pribadinya Maringa. Cuma dia bagaimana seharusnya tahun kemarin dia di stadion ini dia harus merasakan atmosfer itu. Sayang dia sudah dengan klub lain. Selamat datang dari mem sebentar lagi. Oh, itu le. Anak uangnya mana cepet enggak lagi anu dia apa jadi ini dari tim punya manajemen. Kalau menurut saya pribadi, tim sebenarnya ini kadang-kadang lebih bagus daripada official. Jangan kaget lek moro ana sing moro DM Mas takon nomor sepatu piro. Oke, kembali ke tema kita. Kalau menurut saya pribadi ya, lagunya Persebaya kali ini yang Song for Pride ini unik. Karena biasanya sebuah lagu untuk sporting tim itu biasanya diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang, kemudian dirasakan setelah didengar berulang-ulang, dirasakan oleh banyak orang itu merasakan, menjiwai, kemudian merasa lagu itu adalah bagian dari dirinya. Tetapi kalau yang Song for Pride ini kebalikannya. Kalau menurut saya pribadi, apa yang dituliskan oleh Mas Dika ini, syair dan nadanya itu kita rasakan dulu. Saya merasakan itu dulu. Terutama ketika kita melewati zaman-zaman gelap dimatikan secara paksa oleh PSSI. Itu jadi kalau saya lagu Song for Pride ini dirasakan di sini kan ini. Semua merasakan apa yang ditulis Mas Dika. Dirasakan apa dirasakan kok dilala kersane Gusti melalui Mas Dika lah. Ini apa yang kita rasakan bersama itu dirangkum dalam nada dan dalam syair. Jadi ketika lagu ini muncul di antara kita, aku yakin bahwa ini sih tak rasa no. Ini sih selama ini kita rasakan terutama di masa-masa perjuangan. Jadi menurut saya yang bisa membedakan Song for Pride dengan lagu-lagu atau entertainment yang lainnya itu di situ. Yang lainnya itu diciptakan dulu, diperdengarkan, kemudian dirasakan oleh banyak orang. Orang menjadi bagian dari lagu itu setelah mendengarkan. Tapi kalau Song for Pride ini menurut saya semuanya merasakan apa yang ada di dalam lagu itu. Jadi ketika lagu itu hadir, semua sudah seperti mana sudah tahu lagu itu lama. Jadi seperti apa namanya, ruhnya itu sebenarnya sudah ada, tinggal menunggu badannya. Ketika badan itu ada, jadi ketika seperti proses kita hanya kita manusia dititipkan ruh di umur berapa itu sebenarnya ruh itu hadir baru kemudian ketika seorang ibu mengandung, ruh itu baru masuk ke wadatnya itu. Itu yang saya rasakan ketika saya mendengarkan dan melihat di stadion bagaimana sepertinya kita sudah lama tahu lagu itu. Ada juga lagu itu diciptakan tahun berapa masih kan? Tahun 2017. 2017 sih. Lebih jauh. Umurnya sih. Jauh, saya saksinya lebih 6 tahun. Tetapi itu seperti sudah hadir di dalam keseharian kita sebagai supporter Persebaya. Nah itu monggo mungkin Mas Dika bisa memberikan apa yang hal-hal yang selama ini kita belum tahu. Pertama perkenalkan nama saya Mardika yang kebetulan di Jalakno Gusti Allah gawe lagu sing saat ini tadi ya Persebaya.
Jadi misalkan ngomongku iya, lekap lagi. Emang nggak pernah kok gini aku kan. Emang aduh. Dan sebelumnya saya permisi buat senior-senior yang ada di sini. Kayak gini. Aduh, aku gak bisa ngomong sama sini begini. Ya apa aku tuh ya apa ini. Nyanyi gak bisa ngomong. Ya wis anu, kopi apa background itu apa lagu itu ngono iku sampe kosong pirang dino. Apa apa ae, kan liriknya kaya opo. Ini gak ngerti Mas, anu proses ini. Sebetulnya lagu itu saya tak niati gawe karena emang waktu itu lagi nggak ada bola juga, nggak ada bola. Terus niatku yo pengen mempersembahkan Surabaya lewat apa sing tak iso. Jadi mungkin aku iso kebetulan iso ya, seperti itu. Makanya tak niati cobalah untuk merubah apa ya, menambah sisi kreatif dari supporter Persebaya musim ini. Itu apa lagi? Terus harapannya Cak juga apa setelah kejadiannya Persebaya sebelum fight? Harapannya cuma dijaga sebaik mungkin aja sih untuk lagu Songkor ini. Maksudnya kalau emang udah dijadikan anthem kan otomatis ya sakral, jadi dijaga sebaik mungkin agar sakral ini tetap. Karena Cak, aku waktu dengar sebelum fight ini ya, terus terang apa ya? menghayati, apalagi dinyanyikan dengan alunan piano ya, piano. Dan saya kurang suka kalau support ini diiringi dengan full band. Sakralnya kurang. Apa mana kayak panggotan itu tambah kemas tambah. Ini juga ya. Kan pernah di YouTube itu ono sing digawe versi rock ya remix kurang sakral. Oh mana tambah kayak panggotan itu. Makanya waktu DBT khususnya sebelum rock dan setelah main lagu dinyanyikan terus kita main bagi aku tiga buku, tiga remix itu sebagai pencipta yang emang lagu sampai ini dibuat anthem. Sebenarnya kalau kita ngomong anthem, kita harus memegang jagat ya. Ini kalau dibuat kuplu terus disawer, joget-joget, dibuat remix yang kebanyakan orangnya itu on, itu gimana tadi ya? Sebagai sampean sang kita lagi Ya, kalau menurut saya juga sebenarnya juga kurang setuju untuk di cover-cover seperti itu. Kalau emang kita ya aku ini maksudnya aku wis apa jare teman-teman juga yang lho aku wis gawe ya wis sebenarnya kan aku gak pengen ngetok juga sebenarnya lho ya. Sebenarnya karena wis iki wis lagu bonek wis duduk ngomong iki gaweane sapa lah sapa iki emang sapa wis iki bonek lho. Dadi makanya aku ngomong ngono. Dan kalau untuk itu kalau ya tergantung teman-teman juga kalau emang mengamini ini disarankan ya sebaiknya jangan seperti di cover seperti itu kan dan lainnya. Baik, sepengetahuan saya Mas Giga, setelah kita mengalahkan 81 km itu dengan menggunakan lagu itu ya
Jadi hakinya kain keluar itu sudah diajukan di Persebaya. Tapi jadi mungkin kedepannya kemungkinan besar kalau ada hal yang tidak pantas, tidak patut dengan lagu itu, kemungkinan besar mungkin kita harus mendorong manajemen untuk mengambil tindakan itu karena memang secara hukum kan sudah diberikan Persebaya. Ya, terima kasih waktunya. Jadi sebetulnya saya mau mempertanyakan dulu ya dari tema. Saya jadi berpikir bertanya bahwa lagu ini menjadi anthem Persebaya terus sakral, kalau nggak salah gitu ya judulnya. Nah, saya mempertanyakan dulu, lagu ini sebagai anthem Persebaya itu sebenarnya lebih tepat sebagai anthem Persebaya atau anthem bonek? Itu dulu. Dari lirik kalau kita dengar lebih tepatnya itu kan, saya tidak tahu, mungkin Mas Dika lebih bisa banyak bercerita. Lagu ini bercerita tentang kecintaan seseorang terhadap klubnya. Maka situasinya adalah dia sepertinya menurut saya pribadi itu lebih tepat sebagai anthem bonek. Kalau anthem Persebaya mungkin bercerita tentang Persebayanya, tentang Persebaya itu apa, bagaimana. Nah itu dulu. Terus pertanyaannya sakral tadi disinggung tentang lagu ini bisa nggak sih dikoploin segala macam. Nah saya jadi berpikir lagu ini berarti didudukkan sebagai apa? Kalau misalnya dianggap sebagai sakral, mungkin lebih tepatnya didudukkan seperti lagu Indonesia Raya, yang dia itu nggak bisa dirubah notasinya. Dibikin koplo masalah, seperti kasusnya dulu, kalau nggak salah DJ sampai Raffi Rex atau apa itu, dia bikin lagu nasional, akhirnya bermasalah. Terus dia minta maaf, diklarifikasi, akhirnya dihentikan lagu itu. Nah ini saya jadi berpikir seperti itu mungkin. Coba mungkin teman-teman bisa menambah ya. Jadi artinya lagu ini kalau diposisikan sebagai anthem yang itu dianggap sakral tadi sesuai tema, maka lagu ini didudukkan seperti apa? Nah kalau Indonesia Raya itu jelas notasinya nggak boleh dirubah dan dia dilindungi undang-undang. Undang-undangnya ada. Beda dengan haki ya yang saya maksud. Kalau haki itu seperti kasus yang sekarang lagi ramai Ahmad Dhani dengan Once. Nah, itu konteksnya adalah haki itu sifatnya nanti arahnya ke komersil misalnya. Lagunya Dhani itu dikoplokan. Nah, gampang penyelesaiannya, Dhani dibayar royaltinya. Nah, itu kaitannya dengan haki. Nah, kalau lagu ini kekuatannya apa? Kekuatan dasar hukumnya apa kalau mau dipermasalahkan? Karena kalau misalnya seperti tadi kasusnya dikoplokan, itu artinya mirip dengan kasusnya Ahmad Dhani. Penyelesaiannya ya dibayar royaltinya, karena itu nanti kaitannya komersil. Nah mungkin itu pertanyaannya. Jadi ini menyambung dari judul tema itu yang mungkin saya berpikirnya seperti itu. Kalau untuk bilang anthem bonek juga mungkin ya seperti karena itu aku bikin lagu juga apa yang saya rasakan saat itu, karena saya ya opo itu lagu boe tak gawe opo sih tak rasakno gawe Persebaya lah. Makanya kalau dibilang anthem bonek mungkin ya ya emang anthem bonek karena memang untuk Persebaya dari seorang bonek. Jadi bukan lagu tentang supporter itu sendiri. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kali. Waalaikumsalam. Marwah lagu ini itu kalau saya dapat materinya dulu waktu zaman BBM jauh 2000 waktu seingatku masih teman-teman merayakan ulang tahun Persibaya itu di Tambasari, di Taman Mundul di tempatnya. Aku dapat BBM 3 materi lagu, dia main gitar dengan lagu itu. Terus saya sendiri merasakan mungkin sebagai bonek ya pada saat itu kondisinya Persibaya juga nggak berkompetisi, kita juga nggak ada bal-balan lah Surabaya.
merasakan mungkin seperti yang Om dirasakan ya. Ini suara bonek untuk memberikan dukungan kepada Persibaya. Jadi kalau kembali ke tema menjaga marwah, memang sakralnya memang ada ya. Tapi kalau dari yang disampaikan tadi hati dan sama, kalau disamakan dengan Indonesia Raya itu menurut saya pribadi mungkin kurang fleksibel ya bahasanya. Nek kenakuan bapak yang kasar ya. Kurang fleksibel karena memang seperti yang disampaikan Om tadi kan, selera, kalau ngomong selera musik sendiri itu memang berbeda-beda. Orang punya selera yang tidak sama, tapi dari soft rap itu sendiri itu mungkin mewakili jiwa bonek yang mendukung Persibaya. Itu sih menurut saya. Cuman aku klarifikasi dari kita di tahun 2017 gak jauh sebelum itu, sebelum pada saat dualisme, pada saat Persibaya nggak kompetisi lah, itu saya sudah terima materinya berupa BBM kasaran dari gitaran, dari lagu ini sempat tak berubah kayak Noah. Tapi nggak situ karena juga sendiri yang minta ini mas gitaran bolong aja, ya wis jadinya seperti itu. Dan ada yang bikin instrumen pakai piano itu makin ya itu khasana kalau menurut saya. Terima kasih sudah lulus dan sampaikan Mas. Kan tadi begini, ini ada dua hal yang berbeda yang ditanyakan ya, soal haki dan soal kedudukan. Kalau secara haki memang ketika Song Forpet ini dinyanyikan di aransemen, ketika ada perjanjian tersebut dan yang memiliki hak tersebut memberikan izin, maka dia dibebaskan sesuai dengan perjanjiannya. Nah, ini lebih tepatnya ke ini sih mas, ke etika lebih tepatnya. Karena kan yang dirasakan anak-anak bonek dan yang lain-lain itu ketika menyanyikan lagu tersebut ya sama, persaudaraannya lebih kental. Tapi ya kembali lagi, pernah ada kasus yang pemain itu kan nambah-nambahin itu. Kan waktu itu diprotes karena baik lagi etika sih, lebih tepatnya ke etika. Karena itu suaranya teman-teman dinyanyikan di waktu yang tepat. Ya ibaratnya begini, logo Persebaya itu dan bendera Indonesia itu berbeda. Tapi ketika logo Persebaya ditempatkan yang salah, ya wajar mereka yang memiliki hati, memiliki perasaan akan marah dengan hal itu. Karena etikanya seharusnya tidak seperti ini. Memang tidak tertulis di undang-undang, tapi kita jangan lupa bahwasanya di Indonesia juga ada undang-undang yang tidak tertulis, yaitu etika tadi. Makanya pertanyaan ini emang benar, sempat tak pikirkan saat itu. Cuman jawabannya ya ini tadi ketemu, yaitu di etikanya sih, lebih tepatnya kurang etis lah kalau di aransemen. Karena Song Forpet sendiri kan curahan hati, terus misalnya di gaya dangdutan dan ini sing awalnya curahan hati malah joget ini. Emang kan lagu dangdutan ngono, lagu dangdut sing sedih-sedih tetap joget dia ngono mas. Nah ini kok kurang tepat nih ketika lagu itu mang Song Forpet itu digawe ning kok ngono mang. Dari saya sih cukup itu aja. Mau kan katanya sempat dengar bahwa lagu ini mau dibeli sama Persebaya. Iya, nggak tahu salah apa benar itu. Dan Dika nggak mau katanya. Dan lagu ini dibiarkan ya untuk anak-anak bonek, untuk Persebaya. Nah, sebenarnya itu sangat baik ya. Mungkin Dika berhati mulia. Nah, kalau menurut saya nantinya masalah itu ada ketika ada orang yang mengakui bahwa itu lagunya, atau orang ketika di salah satu kanal digital seperti Spotify, Apple Music dan lain sebagainya, ketika ada yang mengakui bahwa mengupload atau YouTube pun itu dan mereka memonetize, nah itu nantinya yang akan menjadi masalah. Nah menurutku itu aja sih. Apa yang dikatakan Mas Dika tadi dan menjawab apa yang disampaikan Mas Dimas, sebetulnya keresahan Mas Dimas ini, Mas Dika ini kala itu Om Di, itu memang mewakili apa yang dirasakan teman-teman bonek kala itu, di mana
Persebaya ini dipaksa mati suri oleh federasi, di mana supporter lain itu bisa mendukung tim kebanggaannya, dan kala itu juga tim-tim liga itu mereka udah punya anthem. Nah dari situlah banyak waktu mungkin Mas Dika, almarhum Mas Oka, dan beberapa founder dari Green Note itu duduk bersama, berhubung sama-sama hobi ngulik-ngulik lagu, akhirnya terciptalah lagu tersebut. Jadi memang benar apa kata Mas Dimas yang ditanyakan, ini anthem kayak bonek apa kayak Persebaya? Ya memang kalau Mas Dika tadi menjelaskan jelas, anthem itu untuk bonek. Kalau dilihat dari liriknya loh ya. Akan tetapi jikalau semua itu atau keseluruhan masyarakat bonek se-Indonesia Raya ini mengamini, why not, kenapa tidak? Akhirnya lambat laun setiap event-event kala perjuangan itu lebih sering bukan anthem song format, tetapi emosi jiwaku kala itu. Lebih berkumandang emosi jiwaku dibanding anthem song format ini. Akhirnya setelah perjuangan teman-teman ini atau perjuangan seluruh bonek ini kembali Persebaya ini diakui, akhirnya kita coba anthem ini kita naikkan kala itu. Akhirnya lambat laun bertular, semua akhirnya mengamini, dan itu menjadi anthem secara tidak langsung kala itu. Karena apa? Dan bergulirnya banyaknya lagu-lagu yang mengaransemen anthem ini dengan koplo, dengan disc jockey dan lain-lain. Emang kala itu song forward menjadi bola liar, gelinding aja. Apa jadi tiga tahu kayak lagu guys, kayak anak bonek akhirnya gelinding liar ya, akhirnya di koplo akhirnya di disc jockey atau disco apapun itu akhirnya. Nah alhamdulillah beberapa bulan ke belakang memang song forward ini udah mempunyai hak intelektual ya, udah intelektual. Jadi saya rasa kembali lagi ke tema sakral Om Di. Usul saya, kalau memang yang hadir di sini ada penulis, ada akun fake, atau teman-teman yang memang bergerak di media sosial yang lebih paham, yuk kita sepakati ini song forward kita sakralkan betul-betul. Kita ingat beberapa bulan yang lalu gimana ada beberapa pemain yang memplesetkan lagu song forward akhirnya menjadi viral dan ramai banget. Itu sebenarnya saya resah. Oke, lah memang sakral, ayo sakral loh, jangan nanggung gitu loh. Pemenang kan Dewi hak intelektualis song forward itu, dan memang itu wewenang official sih, karena hak intelektual udah di official ya Mas Dika ya. Itu loh. Jadi perlu kesepakatan bersama kalau di sakral kan gitu loh. Ojo ono dangdut koplo, ojo ono nangone cedak ceduk gitu loh. Kalau mereka mau koplo mau cedak ceduk yo bayar royalti. Teknisnya yo apa ya sing paham antara official nanti. Gitu loh. Atau teman-teman yang bergerak di media sosial juga ikut mengkampanye gitu loh. Itu sih Om Di, menurut saya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana dan momen lagu ini sering saya dengar, bahkan saya sendiri juga hafal lagunya. Tapi pas waktu untuk merasakan di Gelora Bung Tomo dengan sekian banyak bonek itu sangat-sangat merinding. Dan alhamdulillah di sini juga ada Mas Dika, kebetulan Mas Dika ya Mas ya, terima kasih. Saya sangat berkesan. Kalau dibilang song forward itu anthem atau sakral banget, ya harus disepakati juga, ada aturannya juga. Selain selain adanya hukum, kepastian hukum kata Mas Dimas tadi, ya benar sih. Lebih ke song forward menurut pribadi ya, ini saya sudah bercerita dengan Om Tulus bahwasanya setiap liriknya itu sangat bermakna sekali, dan itu tidak hanya Om Tulus yang mengatakan seperti itu. Artinya teman-teman saya juga yang kebetulan dari luar kota, katakanlah kayak Inggris supporter terbesar di Indonesia juga mengatakan bahwasanya song forward itu kok merinding ya bermakna, walaupun nanti tidak semua seperti itu. Jadi ini sesuatu mahakarya yang luar biasa yang mungkin alhamdulillahnya kok dulu kita sendiri Mas Dika itu apresiasi yang luar biasa buat beliau, dan alhamdulillah Persebaya itu kok minta ini untuk song forwardnya dipasang juga. Kalau saya juga kalau sukses itu ya kebetulan
sebelum diberikan untuk dijadikan didaftarkan di hati dan menjadi formal katakanlah itu dari pihak Persebaya seperti apa mekanismenya, dan yang kedua apakah akan ada lagi mahakarya seperti Song for Pride seperti yang kita nyanyikan setiap laga Persebaya, dan apakah itu akan terrealisasi lagi, karena kebetulan Mas Dika juga bagian dari Stand for Pride dan ikon dari Stand for Pride. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada dari official untuk itu kan sebelum ada jadi ya nggak juga ya. Emang sebelum itu tidak ada omongan sama sekali dari pihak official juga sebelumnya. Akhirnya saya dibantu sama Bapak dibantu untuk mengurus soal haji Songfor Press itu, dan akhirnya setelah itu baru ada omongan dari ya official seperti itu. Bikin prosesnya itu emang dapat-dapatnya dulu di jalan. Emang belum-belumnya kalau bikin-bikinnya seperti itu nemuin jalan, petaan buntu ijenan, kantoran, akhirnya nanam jadi seperti itu. Karena aku lino petaan ijen, kan cari omong-omongan, akhirnya timbullah itu. Walaupun nada-nada yang tak temono pas kesuwen itu ijenan. Kurang Bu ya, memberikan koridor-koridor bahwa lagu ini kemudian ketika ada kasus yang mungkin menimpannya, kita juga diperingatkan agar hati-hati menyikapinya, bahwa peraturan atau rule di HAKI itu hanya mengatur tentang syair dan notasi. Begitu ya Mas Dimas ya. Jadi Mas Dimas ini memperingatkan kita agar nanti sebagai supporter Persebaya, sebagai pemilik lagu itu secara nasional, kita juga diingatkan untuk hati-hati ketika mungkin di suatu saat nanti ada hal-hal yang membuat kita marah dengan lagu ini yang dibawakan secara tidak pantas. Itu juga Mas Dimas memberikan batas-batasnya bahwa posisinya itu apa, legal standingnya apa, dasar hukumnya apa, kalau bahasa Indonesianya dasar hukumnya apa, itu harus clear. Kalau HAKI itu kebanyakan itu lirik, maka dia bisa dikoplo, didangdutkan atau diremix, DJ segala macam, itu bisa, tapi lirik tidak akan pernah mungkin berubah gitu. Nah itu makanya saya tidak tahu undang-undang, artinya yang saya ingatkan adalah legal standingnya apa. Jadi kalau misalnya kalian menuntut, itu jelas duduk perkaranya. Nah kalau misalnya dangdutan yang MB misalnya, kayak contoh ini konteksnya HAKI ya, karena saat ini kan baru HAKI ya, belum ada undang-undang lain yang melindungi. Beda ya, kalau makanya tadi yang saya maksud sesuai tema, ini didudukkan sebagai anthem. Anthem itu apa sih? Lagu kebangsaan, sakral, iya. Makanya kalau ini sesuai tema, lagu ini didudukkan sebagai anthem. Nah ini bahasanya harusnya yang tadi Om disinggung kedondong dengan kedondong. Ya ini maksudnya. Ya ini kedondongnya. Kalau ngomong ini sebagai anthem. Makanya saya tanya dulu, anthem itu apa? Anthem itu kan lagu kebangsaan. Nah clear, kalau kita mau lagu kebangsaan, berarti apa dasar hukumnya kalau kita mau nuntut? Harus clear juga. Nah selama ini kan baru gentleman agreement, kesepakatan bersama. Misalnya kesepakatan bersama mencuri itu dilarang karena merugikan. Ya, semua sudah sepakat, agama di situ. Iya, sepakat. Nah, tapi kalau misalnya orang mencuri, mau diapain? Dihukum. Dasarnya apa? Ya KUHP. Ada. Hukumannya apa? Berapa tahun yang tertuang di situ? Berapa? Mungkin 5 tahun, 10 tahun, politik akan berubah, ya berubah.
Nah, maksud saya itu. Ya, jadi kalau ngomongin lagu ini kan sebagai sesuatu yang tadi Sapu Ibu bilang itu harus sepakatan bersama, terus Mas Dimas bilang ini harus ada penempatan yang secara duduk perkara gitu. Jadi sesuai dengan kita lebih itu untuk menjaga kehormatan lagu. Kalau sakral itu memang kesannya lebih sesuatu yang religius, sakral, karena di situ ada bahasa yang arti dari kata sakral itu memiliki daya magis dan suci. Nah, ketika kita harus suci, menjaga kesucian lagu ini, itu yang agak sulit karena semakin kesini lagu sudah berubah-ubah. Jadi kita lebih menggunakan bahasa menjaga kehormatan, mungkin itu yang lebih tepat. Karena kalau untuk di Haki itu setahu aku, kalau mendaftarkan lagu itu terkait syair dan notasi biasanya. Jadi tidak hanya syair, dia harus notasi do re mi fa sol nya itu ditulis dalam not balok. Yang aku kurang tahu, Mas Dika mendaftarkannya apakah diminta not baloknya itu notasinya didaftarkan juga. Jadi ketika kita sering mendengar bahwa yang terbaru ada Katy Perry mempermasalahkan lagu intro, bukan lagu musiknya, intro Dark Horse itu sama salah satu rapper sampai itu dia mempermasalahkan notasi itu dan untungnya Katy Perry yang menang. Padahal secara durasi lagunya duluan rapper itu yang menciptakan. Saya kurang tahu nama rappernya. Dia duluan itu. Secara notasi persis. Tapi nggak tahu kenapa ya mungkin kadar popularitasnya lebih unggul Katy, akhirnya Katy yang menang. Nah, jadi untuk Song for Pride ini kalau aku pribadi, aku lebih menjaga kehormatannya. Ketika orang yang sudah mengkoplokan atau mengganti-ganti beat irama musiknya, itu sudah terkait penggunaan notasi tadi. Berarti dia menyalahi dari notasi. Kalau syair ini sudah jelas nggak mungkin. Ini syair yang memiliki daya magis. Oke, dia cocok. Tapi untuk kesucian, kembali ke kehormatan. Begitu dirubah salah satu pemain sudah tidak suci. Untuk menjaga kesuciannya itu dengan segala tindak tanduk kita, dengan cara membawakannya. Kita tidak mungkin dari Song for Pride sambil lompat-lompat, sambil seenaknya. Ini kan dibutuhkan kekusyukan menyanyikan lagu ini. Sampai kalau tadi lihat si studio yang nangis, si pemain-pemain nangis. Kalau lagu ini sebagai entomnya bonek, pemain sudah menjiwai dari semua syair yang ada di dalam syair itu. Jadi kalau saya tadi kembali mengatakan bahwa kehormatan lagu ini harus dijunjung setinggi-tingginya, dan soal penggunaan kalimat sakral itu terserah teman-teman. Cuma lagu ini dia harus terhormat, sekalipun di bawahnya sakral. Dia harus dijunjung tinggi sebagai hormat dan disepakati bersama bahwa lagu ini sangat terhormat, dijiwai oleh bonek, dijiwai oleh Persebaya. Sehingga lagu ini dia akan memiliki kesetaraan dengan lagu yang tadi. Kalau kita setarakan dengan Indonesia Raya atau lagu rohani, jelas nggak mungkin. Kalau Indonesia Raya dan tadi Mas Dimas bilang Indonesia Raya itu sudah ada undang-undang di dalam undang-undang dasar, ya, itu dikukuhkan sebagai simbol negara. Sementara Song for Pride, kita yang menjadi negara ini untuk mengukuhkan bahwa lagu ini adalah simbol. Ketika ngomongin Song for Pride pasti bonek. Ketika ngomongin Song for Pride pasti Persebaya. Simbol ini dibentuk oleh iklim kita meyakini bersama-sama bahwa lagu ini punya kehormatan. Jangan sampai kita melihat lagu-lagu ini menjadi sesuatu yang tidak terhormat. Ayo, kesepakatan bersama bahwa yowes kita anggap lagu ini sakral dan seenggaknya kita sendiri harus bisa mendudukan lagu itu secara terhormat. Mungkin seperti itu yang maksudkan oleh Kabu. Kemudian mungkin Pak Edi ada tambahan sebelum kita ke acara berikutnya. Jauh ya, dan itu
Tadi Catur menyampaikan sampai saat ini lagu-lagunya memang masih dipegang, dihibahkan. Ini kubahannya Candika udah dihibahkan ke Persebaya. Dalam arti seperti ini, kalau kita meniru atau mengutip, kita sambungkan dengan ciptaannya Dhani atau Dewa 19 mungkin bisa. Kaitkan dengan tadi yang menyampaikan ada apalah hukum positif, ada norma, ada etika, itu nanti disambungkan bisa. Contohnya seperti ini, tidak mungkin Persebaya akan nuntut, mohon maaf, penyanyi-penyanyi kafe yang ada di Surabaya, Jawa Timur menyanyikan lagu ciptaannya Mas Dika, nggak mungkin akan nuntut. Kemudian band-band, mohon maaf, band-band lokal Surabaya, Jawa Timur menyanyikan lagu itu nggak menuntut. Pun demikian, ini pernah menyampaikan, silakan penyanyi-penyanyi kafe bawakan lagu saya tidak akan minta royalti. Tapi beda nanti rasanya, sama mungkin lagunya Mas Dika dibawakan oleh mungkin sekelas Noah, sekelas band-band, mungkin wajar Persebaya yang sudah mendapat hibah dari Mas Dika menuntut pertanggungjawaban. Kita dua royalti yang bisa tulus. Itu. Kemudian juga Persebaya dalam arti mungkin melalui netizen bonek, apabila menemukan Song for Pride dinyanyikan dengan aransemen berbeda, tentunya juga ada wajib tindakan. Bukan untuk tuntutan hukum, tapi mengingatkan, tadi disambungkan dengan norma etika. Etikanya lagu seperti ini di aransemen ulang menjadi sebuah lagu dangdut atau mungkin heavy metal dan sebagainya. Itu sakralnya hilang. Dan itu mungkin harapan dari Persebaya yang menerima hibah dari kekuatan netizen tadi untuk menyampaikan. Syukur-syukur dari kita sendiri, dari dulur-dulur bonek yang sudah paham betul dengan sakralnya lagu ini, apabila menemukan konten-konten aransemen ulang dari lagu ini bisa ditegur. Etikanya mana kamu menyanyikan lagu ini? Padahal si penciptanya sendiri sudah menyampaikan dengan mungkin berdarah-darah dan sebagainya pada saat itu Persebaya sedang dimatikan, mencoba untuk membuat rangkaian kata-kata menjadi sebuah syair yang saat ini menjadi antumnya. Jadi kalau dikaitkan antara sakral dan royalti itu mungkin jauh, api dari panggang, masih jauh kita berbahasan untuk malam ini. Cuman kita kembalikan tadi, Mas Dika mungkin tidak paham Persebaya sendiri yang menjadi sebuah klub sepak bola yang berhibah. Kita mungkin akan menuntut apabila lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi kafe, band-band Surabaya atau Jawa Timur. Beda halnya nanti kalau dinyanyikan oleh seorang penyanyi atau band yang profesional. Itu kalau kita sambungkan dengan tadi Ahmad Dhani yang pernah disampaikan juga pada saat berkonflik dengan Bonjai. Intinya itu tadi Mas Dimas dan dulur-dulur untuk lagu kesakralan Song for Pride tadi tergantung dari kita sendiri. Mungkin yang hadir di sini sudah memahami, tinggal nanti apabila menemukan konten-konten yang di luar sana, kita bukan bicara masalah royal dan sebagainya, tapi masalah etika, kembali pada etika. Itu terus pandangan dari saya. Ini yang sangat nendang ya. Pak Edi dulu main bass Pak ya? Main bass dulu, sempat benar-benar main bass enggak? Oh pegang gitar ya. Soalnya kayak closing statement ini nendang kalau suara main bass. Meninggal dunia di GIT 19 dan itu kan banyak rumornya karena flare. Itu tidak benar. Kejadian itu pas babak pertama ya. Memang dia sudah ada riwayat sakit. Dan untuk keikhlasannya dulur-dulur, monggo kita berdoa bersama. Untuk 1 menit saja untuk almarhumah Mira Firdayanti. Monggo berdoa mulai. Doa selesai. Dulur, kita nikmati alunan dari Mas Dika.
saling menjaga, mempersembahya. Kami ingin persebaya, pastikan kita yang menang demi menuju prestasi kita juara.
Salam satu nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Apa aja? Apa? Justru jalur tak ngundang yang kalau sebuah menit. Oh iya, itu kan harus sih. Kapan mana ini loh kan? Ya, yang oh ya siap. Bung habis bung. Oh, enggak sih. Ini kita bonjek. Sudah semua ya? Dengarkan.